Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Handayani Aswari, NIM 18037, tingkat 3A. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi laboratorium medis tentang database. Pengertian database, pangkalan data atau basis data, atau dalam bahasa Inggris adalah database, sering pula dieja basis data, adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Asal mula istilah database. Istilah database berasal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal yang di luar bidang elektronika, artikel mengenai database komputer. Catatan yang mirip dengan database sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Fungsi database. Dengan adanya database, maka bisa membantu untuk meminimalisir data, adanya redundansi data atau duplikasi data, di mana redundansi data sendiri adalah terjadinya data-data yang ganda dalam berkas-berkas yang berbeda. Database juga integritas data yang tinggi, bisa dipastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi hingga kualitas sebuah data. Prinsip database. Database adalah pengaturan data dengan tujuan utama fleksibilitas dan kecepatan pada saat pengambilan data kembali. Adapun ciri-ciri basis data diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Efisiensi meliputi kecepatan, ukuran, dan ketepatan. Kedua, data dalam jumlah besar. Ketiga, berbagai dipakai bersama-sama atau shareability. Keempat, mengurangi bahkan menghilangkan terjadinya duplikasi dan ketidakkonsistenan data. Konsep dasar database. Konsep dasar database adalah kumpulan dari catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah database memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Ada banyak cara untuk mengorganisasikan skema atau memodelkan struktur database. Ini dikenal sebagai database model atau database data. Model yang diumumkan digunakan sekarang adalah model relasional, yang menurut istilah yaitu mewakili semua informasi dalam bentuk tabel yang saling berhubungan, di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom, atau definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika. Dalam model ini, hubungan antara tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Perangkat untuk membuat database. Database dapat dibuat dan diolah dengan menggunakan suatu program komputer, yaitu yang biasa disebut dengan software atau perangkat lunak. Software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query database disebut Database Management System atau DBMS. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Sistem Manajemen Basis Data. DBMS terdiri dari kedua komponen, yaitu Relational Database Management System atau RDBMS dan Overview of Database Management System atau ODBMS. RDBMS meliputi interface, driver, SQL engine, transaction engine, relational engine, dan storage engine, sedangkan ODBMS meliputi language driver, query engine, transaction engine, dan storage engine.
Sedangkan level dari softwarenya sendiri terdapat dua level software yang memungkinkan untuk membuat sebuah database, yaitu high level software dan low level software. Langkah-langkah menyusun database. 1. Perancangan database. Kedua, tujuan perencanaan database. Ketiga, proses penyusunan database. Keempat, perancangan database secara konseptual. Keuntungan database management system adalah mengurangi pengulangan data, independensi data, memadukan data dari beberapa file, memanggil dan informasi secara cepat, dan meningkatkan keamanan. Kerugian database management: 1. Menggunakan software yang lebih mahal dibanding yang lain, menggunakan konfigurasi hardware yang besar, dan mempekerjakan dan menggaji staf DBA yang relatif mahal. Kesimpulan dari penjelasan saya di atas adalah database merupakan kumpulan yang saling berhubungan. Hubungan antara data dapat diajukan dengan adanya file atau kolom, kunci dari tiap-tiap file atau tabel yang ada. Dalam satu file atau tabel terdapat recorder-recorder yang sejenis, sama besar, sama bentuk, yang merupakan kumpulan entitas yang seragam. Dengan adanya database, maka bisa membantu untuk meminimalisir adanya redundansi data atau duplikasi data. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.